Apa Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom meeting ini sudah mendengar suara saya dengan jelas? Sudah? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di ruang Zoom meeting pada kegiatan motivasi minat baca yaitu membuat nastar gemoy. Baik, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 9:27, maka acara akan segera kita mulai. Hadirin yang kami hormati, demi tertibnya acara ini, dimohon kepada peserta untuk mengenakan pakaian yang rapi, mengaktifkan video, serta menonaktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, yang kami hormati, Kepala Bidang Perpustakaan, yang kami hormati, narasumber Ibu Vivin, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan motivasi minat baca, membuat nastar gemoy yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dan semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Perpustakaan yang sekaligus akan membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Nana Priyana SSTP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Mohon maaf, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, yang kami hormati narasumber kegiatan motivasi minat baca, yang saya hormati seluruh peserta kegiatan motivasi minat baca melalui Zoom meeting, yang saya banggakan seluruh personil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan motivasi minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang tahun 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang tahun 2022 yang didanai melalui anggaran APBD Kota Singkawang tahun 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Singkawang dan umumnya mungkin masyarakat yang mengikuti dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan motivasi minat baca untuk kali ini, metode pelatihannya yang akan dilaksanakan salah satunya sekarang ini membuat nastar Kemoy yang nanti akan dipraktekkan langsung nanti oleh narasumber Bu Pipin ya. Bu Pipin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya mungkin ibu-ibu yang yang belum mengetahui ataupun akan terus meningkatkan keterampilan membuat kue, sehingga ke depannya kami mengharapkan keterampilan singkat yang diberikan oleh kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Dan salah satu mungkin yang akan menjadi nilai tambahnya bisa
dijadikan salah satu pekerjaan yang sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga masing-masing. Kegiatan motivasi minat baca ini bukan hanya kegiatan membuat Nastar Gemoy ini kegiatan membuat Nastar Gemoy ini merupakan kegiatan pertama dalam salah satu kegiatan motivasi minat baca, dan akan masih ada lagi beberapa kegiatan yang insya Allah akan kami laksanakan beberapa hari, mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan insya Allah. Dan saya harapkan para peserta yang sudah hadir sekarang bisa mengikuti kegiatan ini, dan kami mengharapkan juga mungkin dari para peserta yang hadir untuk bisa mengundang juga, mengajak kawan-kawan ataupun rekan-rekan yang lain, baik keluarga ataupun rekan-rekan yang lain, untuk bisa mengikuti kegiatan motivasi minat baca yang kami laksanakan. Untuk peserta yang sudah hadir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Saya rasa tidak banyak yang akan saya sampaikan untuk membuka acara ini, dan untuk memulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan motivasi minat baca Dinas Perpustakaan dan Kota Singkawang untuk yang pertama membuat Nastar Gemoy secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kepala Bidang Perpustakaan yang telah memberikan sambutan serta telah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Demikian susunan acara pembukaan pada kegiatan kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi dan juga diskusi cara membuat Nastar Gemoy. Yang mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber hebat dari Kota Singkawang. Beliau adalah seorang owner yang berpengalaman dan handal dalam bidang camilan dan kue kering. Mari kita sambut narasumber kita, Ibu Vivin. Selamat datang, Ibu Vivin, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar ya di audiensi ya di sana. Nah, bisa kita mulai ya? Iya. Okay. Langsung saja kita mendemonstrasikan bagaimana cara membuat Nastar Gemoy itu, Kak. Oke. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kenalan dulu kenapa jadi nastarnya Gemoy. Ya, agak baru didengar mungkin ya, ada nastar namanya Gemoy. Itu karena nastarnya yang biasa yang sudah ada di pasaran tuh biasanya nastar kan nastar keju yang kecil-kecil ya, ada selai dalamnya. Nah, itu sama seperti ini yang kita akan buat. Tapi kita akan membuatnya pakai cetakan ya. Nah, ini ada cetakannya. Jadi ukurannya memang lebih besar dibanding nastar keju yang biasa di pasar. Nah, saya jelaskan kenapa bisa
sampai bisa bikin seperti ini ya tadi karena membaca. Membaca. Awalnya kita lihat resepnya di perpustakaan, di buku resep ya yang ada. Jadi ibu-ibu bisa mungkin nanti mencari inspirasi itu di perpustakaan, datang itu banyak sekali resep-resep. Nah, jadi tertantang dan terinspirasi untuk membuat kue kering, cemilan yang beda dibandingkan dengan nastar pada umumnya. Ya. Nah, langsung saja. Nah, seperti nastar biasa juga, dia akan ada isian ya. Isiannya itu namanya juga nastar. Nanas, nastar. Jadi isiannya adalah dari buah nanas. Buah nanas di sini banyak ya Mbak ya. Kalau di Singkawang itu banyak sekali. Jadi bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ini kegunaannya. Jadi berlimpah di pasar, stoknya kita olah lagi akan naik nilai jualnya gitu. Nah ini kebetulan saya bikin sendiri Bapak Ibu. Nastarnya seperti biasa ya, nastarnya boleh dicoper, boleh diparut atau di blender. Tapi khusus untuk saya, selainnya itu diparut biar seratnya masih terasa. Jadi waktu kita makan nastarnya masih ada terasa nanasnya. Ini juga tidak terlalu manis, sedang lah ya, gulanya sih sesuai dengan selera. Kemudian kita juga ada mentega, kuning telur, jadi tidak masuk putih telur ya Bapak Ibu untuk nastar. Ini memang resepnya bukan premium, pakai mentega, tapi menteganya sudah ada campuran butter dan margarinnya. Saya pakai yang Palmia Royal. Boleh, terserah Bapak Ibu mau pakai mentega atau margarin yang mana, itu sesuai selera. Tapi kebetulan saya pakai yang Palmia Royal. Kemudian ada gula halus, jangan gula kasar ya, gula halus, nanti kalau gula kasar susah larutnya. Kemudian ada maizena, ada susu bubuk. Kemudian ada vanili, ini vanili mereknya juga bebas, mau apa aja. Dan disiapkan juga ini pewarna, karena akan kita bagi adonannya untuk hiasan di atas, untuk daunnya, jadi warna hijau. Boleh merek apa aja boleh. Kebetulan saya pakai yang kupu-kupu. Ada maizena dan tepung bubuk. Ini kan untuk jumlah maksudnya beratnya itu bisa diinfokan? Iya. Berapa? 3 butir telur ya, dibuang putihnya. Ini gulanya 75 gram. Kemudian menteganya 250 gram. Tepung maizena 50 gram. Susu bubuknya 75 gram. Nah itu untuk satu resep. Kalau satu resep itu sekitar dapat 30-an nastar gemoy ya, nastar yang sudah kita cetak. Ya. Nanti juga akan, kalau Ibu punya timbangan, sebaiknya kalau untuk jual ya, kalau saya untuk jual harus ditimbang. Timbangannya iya sama semuanya. Jadi ditimbang ininya berat adonannya. Kita mulai aja ya langsung boleh, ya. Silakan. Nah, jadi ini memanfaatkan peralatan yang ada. Kalau misalkan ibu bapak di rumah pengen tapi nggak punya mixer, itu bisa pakai spatula aja. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak ada mixer di rumah, kita bisa bikin kok nastar gemoynya dengan menggunakan spatula. Jadi tipsnya untuk pembuatan nastar, sama nastar apa aja, itu tidak boleh dikocok lama-lama ya, tidak seperti kita bikin lapis sampai mengembang gitu, tidak. Ya cukup tercampur rata aja. Nah setelah ini mentega dan gula halus kita campur
Kalau ada pakai mixer cukup 3 menit aja ya ngocoknya. Nah, ini dikocok. Ini tujuannya adalah supaya tidak ada yang menggerindil. Jadi kita kocok pakai spatula, tapi jangan lebay kayak kita ini ya. Kayak kita bikin pastry, bikin donat gitu kan harus kenceng. Iya. Ini Berarti ini enggak, santai aja santai kayak, aja, santai. santai aja. Jadi dikocok santai. Nah ya, mengenai resepnya, Bapak Ibu boleh mau pakai resep dari buku yang mana, buku resep yang mana, itu banyak ya Mbak ya Banyak di banget di di perpustakaan. perpustakaan, boleh. Cuman kita intinya adalah kreativitasnya, bentuknya lebih apa? Lebih pionir ya, Iya, lebih kekinian juga. supaya kita kalau misalnya untuk jual mungkin lebih menarik ya. Iya, Pak. lebih menarik karena yang sudah-sudah yang di pasar kan ada yang nastar keju, terus bentuk daun ya, Ya. biasanya kita itu kan. Bentuknya juga biasa aja kan kayak yang nastar kebanyakan. Oh, ini memang khusus Ya. modelnya. Nah, ini sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bergerindil ininya. Gulanya boleh juga Bapak Ibu ada ayakan di rumah boleh disaring dulu, diayak. Nah, karena kalau dia bergerindil akan susah nanti waktu dicetak. Iya. Nah, ini jadi mematahkan teori buat kue itu harus pakai mixer, enggak perlu. Pakai beginian juga bisa. Sama dengan brownies juga seperti itu ya. Jadi enggak pakai wewe mixer juga bisa. Nah, kalau sudah ini bebas ya ibu-ibu ya, mau berapa resep terserah ibu-ibu, tinggal di ini kan aja ditambahin. Nah, kita tambahin ini telur 3 butir ya, tanpa putih ya. Tanpa putih. Nah, kalau seperti saya yang udah jualan, putihnya itu bisa kita manfaatkan ibu-ibu. Biasa dibikin apa Kak kalau putihnya? Ini kan mubazir ya kalau misalnya Iya. buat banyak kan sayang. Bisa sekali, bisa bikin brownies kukus ya. Nah, kebetulan saya malah di rumah melakukan hal yang sama. Akhirnya memanfaatkan bahan yang sisa ini malah best seller. Justru kebalik ya. Justru kebalik. Jadi kadang saya tidak memisahkan kuningnya untuk diambil, malah putihnya. Karena kebanyakan orderan itu brownies ya, brownies saya banyak yang suka, gitu kan. Terus kalau putih telurnya juga bisa dimanfaatkan selain brownies, bisa untuk isian lumpia ya, karena saya juga jualan lumpia. Berarti memang multi talent. Jadi bisa untuk lumpia juga. Nah, ini sudah tercampur rata ya Bapak Ibu. Kita masukin ini. Nah, ini barengan boleh ya Kak ya? Boleh. Sama, teksturnya sama. Tepung susu dan maizena. Nanti akan kita share itunya, resepnya ya, teman-teman. Dan kalau ibu bapak juga mau pakai resep yang lain juga boleh, silakan. Cuman kita contoh aja ya kreativitasnya, kita keluar dari bentuk nastar yang biasa ke yang lebih kreatif. Nah, itu juga dapatnya dari mana kalau misalkan ada ide seperti itu ya dari membaca Bapak Ibu. Kalau kita tidak membaca ya kita nggak tahu ya. Walaupun sekarang sudah zaman online, sudah ke YouTube, sudah ke IG segala macam, tapi tetap harus haus akan bacaan. Karena kalau ibu-ibu misalkan nonton tutorial ya di YouTube,
itu kan tidak lengkap. Ada tips-tips itu banyaknya Ada yang kita kelewat mungkin. kita dapat itu dari komentar. Diskusi di kolom komentar itu sangat berguna. Makanya itu manfaat dari membaca ya. Jangan sedikit-sedikit di skip. Ya kebanyakan sekarang orang kan Skip. ya suka di skip. Nanti nggak dapat ilmunya. Jadi ayo kita biasakan budaya membaca. Baca dulu. Baca, oh ini kenapa saya kemarin ini tidak kembang misalnya kan. Nah, bisa dicari di kolom komentar. Dah seperti ini. Sekarang tinggal kita Lanjut ke tepung terigu. ya. Ini Tepung terigunya finishnya. berapa kan? Berapa ini? Nah, ini gram? sesuai dengan ini ya. Kalau dirasa sudah bisa dipulung, sudah bisa dicetak, nah, sudah. Berarti Jadi tidak sesuai itu. tidak pakem. Jadi saya sarankan sih jangan kaku-kaku ya. Nanti kalau terlalu banyak tepung dia tidak bisa dicetak, pecah nanti. Adonannya pecah. Jadi kurang mulus nanti nastar gemoynya. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelum demo kita sudah cuci tangan bersih pakai air mengalir ya, Bapak Ibu. Jadi sudah aman. Boleh juga kalau Bapak Ibu mau pakai sarung boleh. Tapi tadi sudah cuci tangan. Nah, seperti ini. Tinggal dirasa aja apakah ini sudah bisa dicetak atau belum. Kalau belum kita tambahin lagi sedikit-sedikit ya Bapak Ibu, jangan sekaligus. Kalau kebanyakan nanti takutnya kelebihan tepung ya. Iya, nanti bantet terus tidak bisa dipulung, tidak bisa dicetak. Kak, ini ada yang bertanya Kak. Ya. Izin bertanya, yang dimasukin barusan terakhir tadi apa Ibu? Tepung terigu. Tepung terigu. Yang terakhir ini tepung terigu. Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya dengan menekan tombol raise hand ataupun chat di kolom chat. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Iya. Nah, iya, saya lebih senang banyak yang bertanya ya. Itu mengaktifkan literasi kita juga. Kita diskusi santai. Silahkan yang mau bertanya. Nah, ini mumpung ketemu langsung dengan narasumber walaupun via Zoom, tapi bisa langsung bertanya di sini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu live ya Kak. Live. Ini untuk sementara lewat Zoom dulu. Nah, ini ya. Ini setengah sudah jadi, sudah rata, tapi masih belum bisa dicetak. Masih kurang Mbak, masih kurang tepungnya, dikasih lagi. Nah, mau sabar ya Bapak Ibu. Untuk hasil yang maksimal harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Bisa aja sih dimasukin semuanya, tapi nanti teksturnya kurang bagus. Jadi tidak sesuai yang diinginkan hasilnya. Iya. Nah, terus ya nggak usah juga harus pakai tenaga, biasa-biasa aja. Santai-santai aja Santai aja. Membuat kue ini sebenarnya ini ya healing yang tanpa biaya. Jadi kita asik, itu bisa mengurangi stres. Jadi dicoba aja nanti Bapak Ibu di rumah. Pasti ini jadi kesukaan anak-anak. Mohon ya, izin pakai tangannya. Ini juga belum. Belum kalis semua. Ini pakai mentega yang mahal-mahal juga boleh, lebih enak rasanya. Tapi kalau pakai mentega ini juga sudah lumayan. Standarnya Palmia lah Kak ya. Iya. Untuk jualan juga saya pakai ini. Nah, ini juga cetakannya itu karena membaca ya. Kenapa saya ketemu cetakannya bentuk nanas lucu gitu kan? Itu karena membaca.
Baca dari kolom komentar itu sangat sangat Bermanfaat. bermanfaat karena ada diskusinya di situ ya. Ini sudah 5 kali. Masih kurang ya Kak ya? Masih kurang. Sebaiknya kalau Bapak Ibu bikin banyak ya resepnya, 2-3 resep, itu dibagi aja. Jadi jangan semuanya ditepungin seperti ini. Jadi bertahap, habis ulenin lagi. Tujuannya apa Kak kalau gitu? Iya, takutnya kalau dia sudah masuk udara nanti makin keras. Oh, berarti Ya. nastar rahasianya di situ ya? Iya, nah ini kan dikit-dikit aja begini. Nah nanti dikasih tepung lagi kalau ini sudah teksturnya bagus. Seperti itu udah bisa ya Kak ya? Sudah bisa dicetak. Ini kita kasih tepung biar tidak lengket di tangan. Nah setelah itu kita siapkan bagi 2 ya Bapak Ibu ya. Bagi 2. Nah ini untuk yang warna hijau. Untuk daunnya tadi ya? Daunnya. Daunnya. Nah ini timbangannya, kalau Bapak Ibu punya timbangan di rumah ya, perkirakan untuk yang hijau dalam satu cetak nastar itu sekitar 5 gram. 5 gram, kemudian selainya 5 gram, dan ini yang untuk badannya, buahnya itu 20 gram. Jadi kurang lebih itu 30 gram satu nastar. Nah, kasih lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja kan kita ngobrol santai. Kita mengaktifkan literasi dengan diskusi. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin bisa menekan tombol raise hand ataupun menulis di kolom chat. Silahkan. Barangkali ada yang kurang jelas atau gimana. Kalau ada yang penasaran, cetakannya beli di mana? Biasa ada ya. Banyak Ibu, Bapak. Cetakannya ada di Shopee. Oh, di Shopee yang lebih familiar di situ ya. Iya. Ada di Shopee atau di Topet ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Yang hijau sama yang untuk buahnya ya. Warna kuning. Nah, kita timbang, kalau ada timbangan itu sekitar 5 gram. Selainya juga 5 gram. Tapi nanti yang ininya badannya itu 20 gram. Nah ini cukup lembut ya. Ini seperti ini dia memang. Oh ya Kak, ini ada yang bertanya. Diaduk sampai bentuk adonan gimana? Gimana? Diaduk sampai bentuk adonan gimana katanya? Oh iya. Sampai gimana gitu adonannya? Dari awal ya. Dari awal tadi kita gula sama mentega kita kocok balik. Kalau ada mixer pakai mixer. Kalau tidak pakai spatula. Dikocok biar sampai rata, sampai gulanya tercampur, tidak ada yang bergerindil. Kemudian masukin telurnya, 3 butir telur, tadi kuning telur. Sudah dikocok sampai merata, baru dikasih maizena dan susu bubuk. Setelah susu bubuk, baru kita tambahin tepung terigu. Tepung terigu itu untuk supaya dia bisa dicetak. Nah, ini seperti ini ya. Ini sekitar 20 gram. 20 gram kita kasih isian. Nih, selainya juga bila perlu kalau untuk jualan ya, itu ditimbang sekitar 5 gram. Nah, seperti ini Bapak Ibu. 5 gram tuh standarnya Kak ya? Iya, boleh sesuai selera. Ya, kalau kebanyakan. Oh iya. Biasanya makin banyak selainya makin suka ya. Emangnya. Tapi
perhitungan juga apakah ini bisa di apa ditutup pakai adonannya. Kalau kebanyakan selainya tidak bisa ditutup juga tak bagus ya. Nah ini, nah ditutup, udah. Kalau di apa nastar yang jenis untuk yang pakai keju, mungkin kita harus blendingnya pakai tangan ya, terlalu lama. Ini nggak perlu terlalu lama, sudah seperti ini aja. Yang penting sudah menutup dengan sempurna. Nah ini dia untuk daunnya. Nah ini untuk badannya. Kita siapkan cetakannya, mooncake ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nyari di internet di Shopee ya. di Shopee itu ada namanya cetakan nastar mooncake. Nah ini seperti ini. Nah cara menggunakannya kita kunci dulu biar dia tidak lepas. Nah kemudian kita kasih hijau dulu untuk di bagian. Nah ini ya, jadi lihat ya. Nah ini ditekan-tekan Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ditekan-tekan dulu supaya ada jambulnya. Ya. Kemudian masukin aja nih. Jadi diusahakan itu tertutup rata. Panasnya tadi, selainya harus tertutup rata biar tidak pecah. Masukin aja seperti ini. Nah, udah seperti ini ya. Sudah tercampur seperti ini. Nah, tinggal kita cari loyangnya. Nih ada loyangnya. Caranya bagaimana supaya itu dia dapat bentuknya yang bagus? Ini aja cara makainya ya. Sudah dikasih daun, udah dikasih buahnya, tinggal tekan aja Bapak Ibu. Tekan aja. Nah, seperti itu. Bisa dirapikan sepertinya pakai spatula. Jadilah dia gemoy. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mana kameranya? Oh, di situ kameranya. Nah, ini ya. Bulat, lucu. Ini ya kali ya, kenapa namanya dikasih nama nastar gemoy? Iya. Lucu sih ya dia. Kayak bayi itu yang gemoy-gemoy. Nah, seperti inilah dia. Mungkin ini kalau anak bayi lebih tertarik nih anak-anak. Iya. Soalnya selama ini kalau nastar kan itu Kak lebih ke kita yang Iya. dewasa kan ya, makanya. Udah mainstream ya, ini di luar mainstream. Kalau ini anak-anak pasti suka nih. Nah, seperti ini bentuknya ya Bapak Ibu. Jadi tadi makanya kenapa dia harus lembut, teksturnya jangan terlalu banyak tepungnya, itu menghindari dia retak. Nah ini kan tidak retak ya, bagus. Nanti dioles pakai kuning telur supaya lebih mengkilat. Nah itu ada daunnya seperti itu. Lucu sekali ya, bentuknya. Nah ini bentuknya unik supaya bisa menaikkan harga jual, daya jualnya. Kalau ini sih bisa saingan sih, kita bisa naik gitu. Kalau kayak gini, orang kan otomatis tertarik ya sama modelnya yang baru kayak gini. Nah seperti itu, dan dicetak sampai habis, seperti lakukan seperti yang tadi, sampai adonannya habis. Lalu kita bakar di suhu 150 sampai 180, itu tergantung ovennya Bapak Ibu menyesuaikan aja. Nah itu setengah mateng, nanti kita olesin dengan kuning telur supaya dia mengkilat badannya aja. Oh badannya aja ya. Terus masukin lagi ke oven sampai mateng. Gitu. Nah ini ya, ingat ibu-ibu, perbandingannya adalah 20 gram untuk yang badannya, kemudian yang hijaunya untuk daunnya 5 gram. Itu sama dengan berat selainya.
lagi. Ini sekitar 20 gram ya. Tambah lagi, jadi tidak perlu terlalu banyak di apa? Dikocok-kocok, diulenin, nggak perlu. Yang penting udah kalis Sampai tercampur ya. aja ya. Tujuannya adalah hanya tercampur rata. Jadi tidak ada yang bergerindil. Nah, ini juga nutupnya cukup begini aja. ditutup aja gitu ya. Iya. Nah, pastikan karena dia akan ngeset dengan cetakannya. Nah, Kayaknya lebih mudah yang ini ya Kak ya. Kalau Iya. sesuai pengalaman kayaknya. betul. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecil yang nastar keju kan agak rame ya, nih ya, apa? Rangkaian Agak ribet ya. ribet. kalau Nah. gitu ya. Ini tinggal begini saja, semuanya sama akhirnya apa? Sama kayak Bentuknya. Tekan, udah. Jadi ini. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Nah, ini untuk jualan lumayan, hasilnya banyak, enak juga rasanya. Nah, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, di chat aja di kolom chatnya. Jadi kenapa bisa dulu sambil cerita aja ya kita ya. boleh, Kak. Saling sharing gitu Iya, Bapak Ibu jangan ini ya, kalau misalkan ibu-ibu yang di rumah, yang ibu rumah tangga, maaf ya, profesinya ibu rumah tangga itu bisa banget nih bikin seperti ini. Saya juga dulu kan tidak ada basic, Oh, nggak ada basic untuk bikin ini. nggak ada basic jualan kue. Karena hampir 19 tahun, 20 tahun saya kerja di operator. Nah, jadi kerja ya, karyawan maksudnya. Nah, dari Januari kemarin saya resign. Ya, dari resign kan pusing tuh pasti. Nggak ada Dari kerjaan kerja. di rumah. Pusing. Baca-baca ya, datang ke sini, baca buku, terinspirasi, pengen bikin usaha sendiri. Jadi tidak diatur sama jam kerja ya, walaupun Lebih fleksibel ya. ya walaupun ada jam kerjanya, tapi kan kita tidak diatur, kita yang mengatur. Kapan tempatnya, Nah, kapan bikinnya. jadi jangan merasa saya nggak punya basic, saya kan bukan sekolah boga, bukan ini, nggak perlu. Nanti akan terbuka dengan sendirinya sedikit-sedikit. Seandainya memang Bapak Ibu ada yang niat memang mau berkarir di sini ya. Yang penting niat sama yakin ya Kak ya. Iya. Bisa dicek di IG saya nanti ya, Mapping Cemilan. Nah, itu ada perjalanan dari nol berarti. Dari Dari nol. nol sampai seperti sekarang. Sampai sekarang sudah lebih dari 30 produk. Dari banyak banget ya varian-variannya. Dari kue kering, puding, sampai tumpeng, sampah dan segala macam. Nah, ini kita bikin lagi sampai selesai. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Silahkan yang ingin bertanya. Kita ngobrol santai di sini sama narasumber. Oh, ini ada yang bertanya Kak? Ya. Izin bertanya dari Ibu Mariati. Selamat Ibu pagi Mariati. menjelang siang. Izin saya kalau bikin nastar kok enggak pernah renyah ya, seperti yang dijual pasaran katanya gitu. Oh iya. Ini yang jadi masalah Kak. Karena emang katanya sih susah ya bikin nastar. Bantet gitu ya? Iya, kadang tuh nggak renyah atau gimana gitu loh. Beda sih rasanya. Iya. Dia terletak, kalau kerenyahan itu ya terletak di maizena. Maizena itu merenyahkan ini. Walaupun produk saya tidak ada perenyah apa segala macam, cukup dengan maizena dan susu bubuk. Kemudian pemilihan tepung juga penting ya. Ada yang proteinnya tinggi, protein rendah, nah itu penting. Kalau maaf ya disebutin aja mereknya. Kalau nastar itu paling bagus pakai yang Hana Emas. Hana Emas itu dia lembut teksturnya,
nanti jadinya akan lembut, renyah. Tergolong protein apa dia tuh Kak? Oh, protein rendah. Rendah ya? Iya. Oh, berarti kalau tinggi tuh nggak bisa ya? Ya, lebih cocoknya di situ. Isiannya itu terserah ya Bapak Ibu, kalau mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Kalau Yang penting senang dengan untuk nanas ya? kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau dikit aja boleh. Nah nih, ini bagus nih teksturnya seperti ini memang dia. Lembut banget. Jangan terlalu banyak tepungnya, soalnya keras nanti susah dibentuk. Ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Silakan. Oh ya, ini ada yang nanya IG-nya Kak, boleh disebutkan? Oh iya, IG. Mak Pink Cemilan. Mak Pink Cemilan. Silahkan dicari di Instagramnya Bapak Ibu. Nah, ini akan kami share. Nih. Nah, ini share screen aja ya. Mak Pink Cemilan. Pink Cemilan. Atau kalau yang asli Singkawang bisa datang langsung ke Jalan Pramuka. Ya, Jalan Pramuka, Gang Dharma ya Kak ya? Iya, nomor 18. Itu kita ada seperti galeri, juga bukan galeri ya, studio kayaknya. Studio tempat kita berkreativitas. Nah, jadi di situ saya bikin kue kering, bikin puding, bikin tumpeng, apa aja yang orang order saya bikin. Nah, itu salah satu ininya Bu ya. Jadi kita dapat ilmu itu banyak caranya. Itu salah satunya dengan membaca. Membaca itu kita dapat ide kreatif itu di sana. Jangan suka skip-skipan Ibu. Ya, saya sendiri sih. Saya itu biasa itu lebih. Justru biasanya yang kita skip itu ada ilmunya. Hal kecil ya, tapi bermanfaat. Nah, ini sudah mau habis. Sekitar dapatnya 20 sampai 30 ini nastar. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya bikin sendiri loh ya, Mas. Selainnya, saya sarankan kalau bikin selai nanasnya itu biasanya ya, kalau saya yang bikin itu tidak saya buang airnya. Oh, jadi masih fresh. Air itu. Biasanya orang kan di ini ya, jusnya. Jadi hanya ditinggalin ampasnya. Tapi saya enggak. Jadi memang agak lama prosesnya, tapi juga rasanya beda ya. Lebih segar. Lebih segar karena dia kan sari-sari ininya masih ya. Jadi tidak kita buang. Kemudian teksturnya lebih kasar karena diparut, bukan di jus. Serat-seratnya tuh masih. Iya. Ya. Memang untuk mendapatkan hasil yang bagus kita harus effortnya juga lebih banyak. Waktunya juga terbuang banyak ya. Nah, ini mudah sekali Bapak Ibu nih. Jadi ya, sangat mudah. Iya. Ketimbang yang nastar yang biasa. Seperti ini, tinggal ditekan aja, ditarik, ya udah. Seperti itu. Udah ya, semuanya udah terjawab ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi jangan dari rumah juga kita bisa usaha. Sekarang apalagi online ya, online. Jadi nggak perlu ribet. Sekarang harus ada tempat, harus ini, harus itu. Dimulai aja dulu. Saya dulu awalnya hanya dengan cemilan kacang ya. Kacang waktu itu karena kita masih aktif di karyawan, jadi nggak fokus. Yang kecil-kecil dulu ya. Setelah resign, setahun resign, produknya sudah nambah menjadi 30 item. Nah itu terbuka sendiri. Itu karena kita banyak melihat, membaca. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau mulai bisnis, Bapak Ibu
jangan terlalu banyak ininya, mulai aja dulu di share kan ya, kita kan punya medsos ya, di share aja, pasti terbuka sendiri nanti. Yang pasti tekad, Ya, niat, yakin. doa. Doa itu jangan di ini kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak untuk jualan juga nggak apa-apa, healing ini Bapak Ibu ya. Healing ini Mungkin kalau untuk kita ini Kak, lebaran bisa. bisa. Nih. Ya paling enggak untuk lebaran kita bisa bikin sendiri kan, nggak pesan. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti kita bahas. Silahkan yang ingin bertanya. Atau ini ya, penasaran sama selainnya bagaimana cara bikinnya? Ya iya, dari nanas, segar, diparut, kemudian dimasak pakai gula, biar Kira-kira wangi. berapa jam Kak? Biasanya saya 4 jam mana? 4 jam. Ya, Karena sampai kering. airnya itu kan masih ada ya. Iya, nih sampai kering begini nih. Ya. Nah, kenapa harus kering? Ini kita supaya nastarnya tahan lama. Kalau kandungan airnya masih banyak, itu cepat berjamur. Nastarnya kasihan nanti nastarnya cepat berjamur. Nah, sampai kering. Untuk supaya dia harum, itu bisa ditambahi kayu manis sama cengkeh. Tapi boleh juga di skip, boleh. Tidak pakai juga tidak apa-apa, ya. Daun pandan, pakai ini biar harum. Ini aja harum ya, satu ruangan ya. Satu ruangan itu wangi ininya selai panasnya. Motivasinya ya itu kalau misalkan kita mau ya dicoba dulu. Coba dulu kalau niatnya mau jualan dicoba dulu, kemudian yang sudah kita coba itu hasilnya kita share. Lebih mudah sekarang ya kayak share status di WhatsApp, lebih mudah. Promonya lebih mudah gitu. Betul. Kalau sudah pede, dulunya saya juga seperti itu, tidak pede ya. Hanya di kontak WA aja karena kan ini ya orang-orang dekat. Tapi nanti semakin banyak orderan kita semakin belajar. Fail ternyata fail, next orderan akan kita perbaiki. Nah itulah kita belajar dari situ. Biasanya juga dapat testimoni mungkin dari konsumen-konsumen ya. Betul. Nah itu jadi kita jangan anti sama kritikan ya. Jadi kritik itu penting sekali buat kemajuan kita ke depannya. Jadi kalau misalnya customer saya bilang, oh ini agak ke ini akan kita perbaiki. Kemanisan atau ketawaran itu diperbaiki. Nah seperti ini tinggal di open aja ya. Nah untuk meningkatkan nilai jualnya lagi ya tentunya saya bukan meremehkan yang sudah ada produk yang sudah ada sebelumnya, tapi kita boleh mencontoh produk orang ya, tapi harus disempurnakan. Ya, jangan telak-telak di yang itu gitu ya. Kita harus punya kreativitas. Nah, ini saya cari di Shopee, di Tokopedia kantongnya biar dia kelihatan lebih higienis, lebih lucu, lebih trendy. Itu ada kantongnya ya Bapak Ibu. Bisa lihat. Sudah boleh di open gitu. Nah, ini boleh di open. Nah, kita akan mengoven nastar gemoynya. Bapak Ibu.
menyesuaikan dengan ovennya Bapak Ibu ya. Pemanggangannya berapa menit, Kak? Sekitar 10 menit. Nah, masalahnya udah di Open ya. oven. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Saya sambil ini ya, mulung-mulungin. Biar Oh ya, ini Kak, ada jual nggak dari Kak Rika Aprianti? ada. Ada Silakan jual. DM di IG atau pas respon ke WhatsApp. Ya, WhatsApp itu nomornya bisa dicatat mungkin 0857 08575. Oh iya, karena produk kita UMKM ya, Bapak Ibu, produk kita UMKM, jadi made by order. Made by order, orderan PO ya? masuk pakai PO, baru kita bikinin. Jadi kemungkinan semua produk kita adalah fresh from open. Ya, IG-nya ini ya, bisa DM lewat sini. Itu macam-macam, ada produknya lebih dari 30 produk. Yang asin, kue asin juga ada. Kita yang akan kita up terus itu adalah keladi, lumpia keladi di atas. Nah ini. Nah, ya. Karena Singkawang itu terkenal dengan keladi Singkawang ya. Kemarin juga sempat cemilan ini akan dibawa ke G20 di Bali. Nah, itu kita harus berbangga dan saya juga tidak mau ketinggalan memanfaatkannya. Jadi produk keladi kita sudah go internasional. Jadi kenapa enggak kita bikin produk ya, produk andalan dari kita. Nah, biasanya lumpia itu adalah isiannya mie ya, bengkoang, apalagi rebung ya. Kalau di Semarang kan rebung. Nah, jadi kita bikin varian yang isi keladi Singkawang. Enak kok, jadi bisa dicoba. Nah itu juga kayak lumpia yang asin-asin seperti ini juga kita made by order. Begitu ordernya masuk baru kita bikin ya ibu-ibu ya, kita gulung dulu, kita goreng. Kalau yang di Singkawang Kota itu kita pastikan di delivery dalam keadaan hangat. Jadi siap dimakan dalam keadaan hangat. Ada sambal cocolnya, cita rasanya juga cita rasa Singkawang. Cita rasa Singkawang pakai ebi. Saya usahakan memang setiap produk kita itu ada kearifan lokal ya dari Singkawang, seperti best seller kita kacang mix itu kan ada ikan terinya ya, jadi perpaduan antara modern sama makanan tradisional. Ikan teri, tapi saya bikin jadi cemilan, bisa jadi cemilan. Itu juga ikan terinya ikan teri lokal, bukan yang dari luar. Nah, kalau ibu-ibu mau cepet ya, biasanya di rumah itu dibikin seperti ini dulu. Buletin, timbang. Jadi nanti cetaknya sekaligus. Itu lebih cepat kerjanya. Ya. Jadi ini selainya bisa teman-teman lihat ya, selainya memang berlimpah. Jadi jangan diragukan. Timbangannya ya itulah yang saya jual, itu timbangan komposisinya sudah seperti itu, sudah kaku. Jadi jangan takut enggak ada selainya biasanya kan ya. Biasa dikit selainya ya. Kalau ini enggak.
kita timbang ada 5 gram selai di dalamnya. Kalau Bapak Ibu juga mau mengunjungi studio galeri kita, minta tutorial langsung boleh, silakan. Bisa kita share mau bikin apa, ayo. Terbuka ya, terbuka untuk umum. Justru kita maunya banyak-banyak yang datang ke galeri kita karena dia pojok di pojokan ya, di gang-gang. Memang tidak ada untuk jualan yang offline itu memang agak susah, makanya kita harus up di online-nya. Di online lebih ini Kak, lebih banyak ya. Iya. Setiap hari alhamdulillah ada. Yang kecil-kecil untuk ikan teri itu. Berapa Pak di bawah? 15. Memang jak murah ini Yang teri. besar. Tapi jak murah ya Pak. Ya, kalau memang bisa, maksud aku kita mau kembangkan bikin usaha. Oh, Ada lagi Dulu, mungkin yang ingin makanya kalau bertanya, iya Pak iya. kami persilakan. Udah bikin ya. Itu ya. Kan bekas saya bikin Tinggal pernah jual usus dihabisin crispy. aja adonannya Oh, sampai selesai, kayak- dicetak-cetak, kemudian di open. Udah selesai kegiatannya untuk menghasilkan nastar gemoy. Kalau Bapak Ibu mau jualan, boleh mau bikin, kenapa jadi namanya gemoy gitu kan, suka-suka kita ya. Nah, Mau namanya namanya itu terserah kita ya. terserah aja. Karena saya pribadi karena lagi tren ya, anak-anak sekarang kan begini. Lucu-lucu. Kalau lihat bayi-bayi yang lucu kan ya, ih gemoy deh bayinya gitu ya. Nah itu. Kalau Bapak Ibu mau bikin namanya beda juga terserah, enggak apa-apa. Kayaknya udah bisa dilihat Kak. Nah ya, kita sudah melewati proses openan, bakingnya, proses baking. Nah, ini ada saya bawa contoh ya Mbak. Nah, contoh yang sudah jadi. Nah, Dan jadi udah di packing juga ya. jadi memang kita semangatnya bagaimana ada cemilan untuk oleh-oleh ya, oleh-oleh. Kalau wisatawan datang ke Singkawang itu ada oleh-oleh yang bisa mereka bawa. Seperti ini kan jarang ya. Jadi saya cari nih hunting di itu marketplace ya, di Shopee. Ini ada kantong plastiknya biar tambah lucu dan kelihatan higienis. Higienis karena dia di seller, pakai seller. Nih. Packagingnya yang lebih bagus gini kan Iya. bisa menaikkan Betul. jual ya. Iya. Jadi memang untuk oleh-oleh, jadi saya tempatnya seperti ini ya, aman. Jadi Safety ya. lebih isinya 10, ada kotaknya, kemudian ada brandnya saya nih di sini. Nah, jadi kalau untuk oleh-oleh, teman-teman juga udah bisa, Bapak Ibu bisa ini oleh-oleh bawa ini udah ada Singkawangnya ya. Nah, di sini nastarnya sudah aman. Jadi kalau dibawa pun nggak penyok-penyok karena sudah pakai box. Pastinya juga ada ya Ibu-ibu di online ya. Ini plastiknya nih. Atas OP-nya, plastik OP. Ini ketahanannya kira-kira untuk berapa lama Kak? Nastar kalau Ya nastar. iya, kalau di ruangan biasa paling lama 1 bulan ya. 1 bulan. Walaupun masih bisa dimakan, tapi saya tidak sarankan di atas 1 bulan. Ya, kecuali di dalam kulkas. Oh, dan kita lebih lama lagi. Iya, makanya produk kita made by order. Begitu order masuk pakai PO, baru kita bikinkan. Itu kita menghindari
barang hasilnya yang iya bertumpuk kurang bagus kemudian ya. tidak terjual gitu. Dan nggak higienis. Iya. Iya. Jadi kita memang semangatnya mau baik dari cemilan maupun ini Kue kering. kue kering itu semangatnya memang fresh ke tangan pelanggan. Jadi tidak pakai yang produk yang lama gitu. Nah, Sejauh ini udah banyak yang order, mungkin di luar Singkawang ada ya Kak ya? oh iya, karena saya jualan di IG ya Bapak Ibu ya. Kadang itu pelanggan saya 2 hari berturut-turut dari Jakarta, dari Surabaya, itu banyaknya dari sana. Dan Berarti udah luar pulau ya? iya, Mainannya udah luar pulau nih Bapak Ibu. Jadi udah nggak diragukan lagi. Bukan hanya orang Singkawang sih yang belikan ya. iya. Udah orang luar juga. Nah, tips dari saya Bapak Ibu kalau misalnya jualan online itu tagarnya kan dibatasi sekarang IG ya 30. Kalau bisa itu 30-30-nya yang jadi isi. Dipakai semuanya. Dimanfaatin Iya. ya. Selama masih ada kesempatan 30 itu. Iya, Dimanfaatin. tagarnya dipenuhin aja semuanya. Mau Singkawang kreatif, Singkawang food, kota Singkawang, kota Amoy, ya pakai tagar aja biar waktu searching ya orang searching kan bisa produk kita, iya. Jangan biasanya kan males ya. Malas saya juga males kalau ngetik itu ya, ngetik tagar banyak-banyak. Ya tapi itu bermanfaat. Begitu orang nyarinya nastar yang di Singkawang ya kan ada di tagarnya nastar Singkawang, nastar Makping. Ya dari saya kalau misalkan mau jualan online ya seperti itu. Dan tidak bosan-bosan posting. Betul ya. Iya. Usaha yang harus kita tingkatkan. Betul. Jangan Senin Kamis postingnya lagi ada mood posting. Tapi harus usaha itu biarpun kecil tapi konsisten. Betul. Konsisten aja. Mau laku mau enggak, konsisten aja jalan. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Betul. Iya, nah seperti itu. Mulai aja dulu. Tidak perlu yang heboh-heboh lah. Sewa ruko mau sekian juta. Perlu tapi dari belum tahu kan nanti dari teras rumah juga bisa jualan Bapak Ibu. Silahkan yang mau bertanya lagi, mumpung masih dengan ownernya ini. Ya. Kalau mau ngerasa langsung bisa ke galeri kita ya, galeri. Di situ juga banyak yang lain. Saya juga ini teman-teman yang sudah ada produk UMKM-nya, kalau mau titip di tempat saya silakan. Kita open. Ya. Kayak yang sudah ada itu amplang ya, jahe. Nah, ini hasil dari ini adalah awalnya Bapak Ibu adalah dengan membaca. Ya, kalau tidak dengan membaca itu kita tidak bisa karena semua tutorial segala macam itu kan harus dibaca, jangan di skip. Nanti di skip nggak pinter-pinter ya. Ya kenapa harus dibaca ya kan harus ada komposisi ininya kan perlu baca juga. Baru baca, kemudian bandingkan lagi satu resep ke resep yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan yang mau bertanya. Kita diskusi apa aja boleh didiskusikan, tidak harus nastar gemoy. Nastar gemoy ini hanya salah satu kreativitas kita yang dari nastar biasa ya menjadi yang lebih lucu, lebih kreatif bentuknya, packagingnya lebih trendy. Nah seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngobrolin yang lain juga boleh, silakan. Oh ya Kak, ini ada yang nanya, harga nastar berapa minimal belinya tuh minimal berapa gitu? Oh, satu boxnya isi 10, harganya 50.000.
Mudah-mudahan terjawab. Ya, Ibu Rika Priyanti udah dijawab langsung oleh narsum kita, harganya 50.000 ya Bu dalam satu kotak. Satu kotak Ya, isi isinya 10. 10. Oh ya Mbak, ini PO-nya berapa hari? 1 hari, Hamin 1 langsung kita bikin. Ya. Hari ini pesan, besok udah Udah ready, ya. Udah ready. Halo Ibu Rika. Ibu Rikanya di Singkawang ya? Kalau boleh Ibu Rika diaktifkan mikrofonnya, bisa ngomong langsung dengan ownernya. Iya, silakan. Silakan Ibu Rika. Oh iya, ini di KPJ katanya, Kampung Jawa berarti. Oh, Kampung Jawa. Dekat. Ya, dekat. Tak jauh, main-main ke tempat saya biar tahu. Saya senang ya ibu-ibu kalau diajak seperti ini ya, sharing-sharing ya, bagi-bagi ilmu. Walaupun saya jualan, saya insya Allah tidak pelit ilmunya. Kalau ada yang mau sharing, Sharing aja. gimana bikin nastarnya versi Bapak Ibu, bisa di-sharing ke kami. Iya. Kemungkinan kan Bapak Ibu mungkin lebih handal-handal lagi nih. Audiensnya lebih handal. Ya, makanya tadi kita tidak membahas ini salah satu resepnya ini sih nastar ya. Cuma yang kita poinnya adalah kreativitasnya. Bagaimana kreativitas kita yang di-highlight gitu ya. Iya, yang di-highlight adalah point of interest-nya adalah bagaimana meningkatkan daya jualnya dari nastar yang biasa menjadi yang lebih trendy seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalkan pengalaman mungkin Bapak Ibunya lebih berpengalaman jauh ya. Kalau saya di kuliner yang fokus baru 1 tahun. Bisa Bapak Ibu lihat dari perjalanan IG-nya ya, dari awal saya bikin cemilan itu ada di IG semua. Pokoknya mungkin udah ini Kak. Ya. Nah yang tadi ya, seperti itu, sudah di packaging, sudah dibakar, sudah di packaging. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sampai jam silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada? Silahkan yang ingin bertanya. Nah Bapak Ibu, ini ya hasilnya yang setengah matang. Bisa Bapak Ibu goreng sampai kuning telur, tapi juga bisa di-stick kalau pakai olesan juga boleh. Olesannya. Ini ada yang nanya Kak, apa perbedaan nastar gemoy dengan nastar lainnya dari Kak Fuji? Oh iya, terima kasih Kak Puji. Kak Puji di mana posisinya? Ya, bedanya hanya dalam bentuknya ya. Dan kalau nastar gemoy karena dia gendut ya, gemoy gitu ya, isian selainya lebih banyak, lebih berlimpah. Nah, dibandingkan nastar biasa. Itu aja sih, bentuknya aja bentuknya. Tapi kalau resepnya ini Kak Puji bisa aplikasikan ke bentuk yang lain, bisa banget. Mau buat nastar keju bisa, tinggal ditaburin keju aja di atasnya.
Ini ininya ya. Oh, kita akan mengolesi. Olesannya ya. Heeh. Kalau ini tidak ada campuran apa-apa, hanya kuning telur. Oh, kuning telur tok gitu ya, Ya. Kak ya. Ini boleh Bapak Ibu tambahin dengan pewarna makanan, warna kuning, atau ditambahin minyak sedikit juga boleh, supaya dia lebih mengkilap. Tapi kalau seperti ini juga udah boleh sekali. Lebih bagus kalau kuningnya yang alami ya, yang natural itu pakai telur yang omega. Tapi mungkin susah ya dapat telur omega di sini. Nah, ini diolesin seperti ini. Kalau mau lebih terang, tidak pucat, bisa ditambahin sedikit pewarna kuning. Ada warna kuning telur ya, bisa dipilih. Sama minyak, jadi dia mengkilap. Nah, nanti Bapak Ibu ini dibakar lagi ya. Ini kan karena setengah mateng. Nah, sudah kita cocokkan lagi ya. Nah, sambil menunggu, apakah ada pertanyaan lagi? Apa ada yang ingin bertanya lagi mengenai pembuatan ataupun dari nastar gemoy? Mau didiskusikan apa aja boleh ya, silakan. Kalau masalah resepnya mungkin Bapak Ibu udah handal semua. Kalau mau pakai resepnya sendiri juga boleh. Bisa, ya. Seperti yang tadi saya katakan, di sini kita kreativitasnya yang mau di highlight. Galerinya tutup jam berapa? Di profil kita, di bio kita memang tutupnya, bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Satu hari. Tidak ada libur ya, kecuali saya ada acara itu sebentar. Hari Minggu juga buka. Iya. Kenapa buka setiap hari? Ya karena galeri kita itu depan rumah. Jadi sama dengan rumah. Iya, sama dengan rumah. Jadi kapan aja bisa buka. Cuman proses bakingnya, proses produksinya itu di galeri, di studio. Jadi terpisah dari rumah. Kalau misalnya Bapak Ibu mau datang di luar jam itu, silakan. Boleh-boleh aja. Yang Dharma ya, Bapak Ibu nomor 18. Itu ada galeri oren di situ. Sebelah kanan ya Kak ya, masuk kalau ya, datang. Kalau dari Jalan Pramuka sebelah kanan nomor 2. Kalau mau berkunjung ya, mau bikin kue apa, ayo silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, sharing aja ya. Ya, kita di sini lebih ke sharing. Kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, silakan. Kita mengaktifkan literasi kita dengan diskusi. Ya, jangan sungkan ngomong, diaktifkan aja ya itunya. Voice-nya diaktifkan, dibuka. Kalau ada yang mau. Oh ya, kita di sini akan bagi-bagi door prize. Jadi silahkan yang mau sharing atau mau bertanya, yang berani mengaktifkan videonya, silahkan. Nanti kita akan bagi-bagi door prize. The first one dapat door prize ya? Ya, dapat door prize nanti. Nah. Ayo, silahkan ditekan tombol raise hand-nya, Bapak Ibu.
Mudah kan bikinnya kan Bapak Iya, Ibu ya. Tidak mudah perlu sekali. mixer, tidak perlu mixer, hanya pakai spatula aja dan perlengkapan yang ada di dapur Bapak Ibu aja bisa digunakan buat menghasilkan suatu produk yang bagus. Yang penting niat aja. Ayo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita bagi-bagi door prize loh. Bertanya ayo, Ayo. dapat door prize Yang lumayan. berani mengaktifkan videonya. Nah, door prize-nya apa? Boleh ada bocoran? Oke, ini ada satu nih Kak. Nah, oke. Kak Rika Aprianti. Silakan Kak, diaktifkan mikrofonnya. Halo Kak Rika. Di unmute aja suaranya. Ya. Silakan Kak Rika. Iya, Ibu mau bertanya. Ya. Halo Ini- Kak Rika. Ya, halo? Ya, halo. Halo? Pertanyaannya apa? Ini udah ada dijual di mana aja? Apa hanya di Singkawang, di Pontianak? Udah ada cabangnya belum? Oh, ya. Terima kasih Kak Aprilia ya. Aprianti. Oh, Kak Rika Aprianti. Ya, terima kasih. Sementara untuk yang gemoy ini kita adanya di galeri kita sendiri, kemudian di toko kue Kron, Jalan Yosudarso. Nah, itu ada di situ masuk. Tapi kalau yang di galeri itu memang tidak kita pajang banyak-banyak. Begitu ada orderan, besoknya langsung kita delivery. Jadi fresh. Berarti yang di Yosudarso ready ya, Bu? Ready. Toko kue Kron ya, Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Baik, harganya yang di Yosudarso dengan yang di Pramuka sama ya harganya? Atau lebih murah di Pramuka? Sama. Cuman di Kron tidak ada kemasan kotaknya. Kalau di galeri kan kita memang khusus untuk oleh-oleh ya. Karena judulnya juga kita pusat oleh-oleh. Jadi memang sudah kita packaging aman untuk dibawa untuk oleh-oleh. Jadi sudah pakai box kayak gitu. Tapi kalau di Kron nggak ada boxnya, Kak. Gitu. Mudahan terjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, terima kasih. Makasih Kak Rika. Terima kasih Kak Rika udah berani mengajukan pertanyaan secara langsung. Yang lain mungkin ada yang mau Tanya, bertanya Bu. lagi. Assalamualaikum. Ya, ada, Bu. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Ini dari Kota Serang. Serang, Banten, ya. Oh Banten. iya. Saya juga senang masak kue, ya, Bu, ya. Tapi kendalanya kalau masak nastar suka mekar-mekar gitu loh, Bu. Suka besar-besar dan pecah-pecah. Itu penyebabnya apa ya, Bu, ya? Oh iya. Nah, Kak, ini memang kayaknya Langsung, jadi langsung saya jawab ya Ibu ya. Oh, iya. Ya, kalau mekar ya, itu ada dua kemungkinan yang terjadi, tapi beda-beda ya case-nya. Kalau mekar itu kadang komposisi menteganya kelebihan Ibu, terlalu banyak mentega. Kemudian itu satu ya. Kalau yang pecah-pecah itu kemungkinan terlalu banyak tepung. Keras, tidak lentur seperti ini. Ya. Kalau bisa kan jangan terlalu banyak tepung. Makanya tadi saya tekankan untuk pembuatan nastar itu bertahap. Jadi sedikit-sedikit Ibu. Jadi jangan satu resep langsung ulenin semua dengan tepung. Jadi sedikit-sedikit dikasih tepung, sudah kali seperti ini, lembut. Nah ini bisa kita cetak dan dia tidak akan pecah, tidak retak. Tapi kalau kebanyakan tepung, itu akan retak dia waktu dibakar. Gitu. Terjawab Ibu? Ya, terjawab, Ibu. Makasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Mariani. Jauh ini dari Perpustakaan Kota Serang ya Bu. Wah, jauh. Mau berinteraktif sama Iya. kami. Heeh. Terima kasih Iya. Bu. Yuk, sama-sama. Yang lain ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oh, seneng ya, aktif ya. Aktif. Aktif yang dari jauh-jauh juga itu kegunaan teknologi sekarang ya. Yang jauh juga sudah bisa tatap muka kita. Seperti dalam satu ruangan. Ya, silakan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Nah, sambil ngobrol kan habis nih dananya. Dananya habis. Nah, tinggal nanti menikmati hasilnya. Karena di sini lagi musim hujan ya Maya. Iya, musim hujan di sini. Jadi kok musim hujan tuh kan kita pengennya nyemil terus kan. Nah, bisa dicoba tuh di dapur. Ya, nggak perlu pakai yang macam-macam, udah. Ini buktinya kita tidak pakai mixer, hanya pakai spatula bisa jadi. Nastarnya enak, bisa dimakan pakai kopi dan teh hangat. Ini Kak ada yang bertanya nih, Kak Iya, Rika. iya. Kalau nggak ada kulkas tahan nggak? Ya tadi ya. Paling lama itu nastarnya sebulan. 1 bulan. Paling lama. Jangan lewat dari itulah. Walaupun dia tidak berjamur tapi jangan dikonsumsi. Udah nggak bagus lagi ya? Iya. Mungkin masih bagus tapi tidak fresh lagi gitu. Karena kita bahannya kan tidak pakai yang kimia-kimia ya, yang pengawet segala macam. Kita bahannya bahan biasa. Jadi lebih aman. Iya, makanya kita untuk yang order ke kita ya mesti bersabar, tidak ready stock. Begitu masuk orderan baru kita bikin supaya lebih fresh lagi. Memang semangatnya seperti itu. Dari semua jenis item produk kita memang kita maunya yang fresh, made by order, karena UMKM ya, UMKM, jadi kita tidak yang pabrikan. Ini Kak dari Bu Mariani tadi minta nomor untuk pesan nastarnya Bu. Oh iya, saya ulangi ya, nomornya bisa diketik mungkin di situ Bang, 0857 123 nolnya 3 kali 1. Nomornya mudah diingat kok. Ini nomor kontak WhatsApp-nya Kak Vivin. Jadi bisa langsung order ke ownernya. Kalau di WA itu fast respon, tapi kalau IG biasanya kan kadang dibuka kadang enggak ya. Kalau DM ya, DM itu belum, kalau kita tidak refresh juga nggak masuk. Jadi lebih cepat lewat WhatsApp aja Bapak Ibu yang ingin pesan. Silahkan ada lagi yang ingin bertanya. Lagi buat kue nah. Ibu Erlia ingin bertanya. Ya. Maaf Mbak, mau nanya nih Mbak. Ya, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita kalau pakai cetakan itu satu-satu ya, Mbak ya. Maksudnya satu kali tekan tuh satu, nanti baru ngambil lagi adonan, kita tekan lagi satu gitu ya Mbak. Iya. Terus yang kedua ini Mbak, biasanya kan kalau misal kita pakai cetakan itu kan nanti kalau dibakar tuh bentuknya nggak karuan-karuan tuh. Nah, itu apa ya Mbak ya sebabnya ya? Rahasianya apa Mbak supaya dia tetap seperti yang mulanya kita cetak gitu, nggak kembang gitu ya. Jadi bentuknya tetap cantik gitu Mbak. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Erlia ya. Ya, terima kasih Bu Erlia. Mungkin bisa saya jawab ya. Ya, silakan Kak. Yang tadi balik lagi ke pertanyaan yang sama dari Ibu apa ya sebelumnya yang dari Serang ya. Oh ya Bu Mariani. Kalau dia melebar bentuknya nggak karuan itu kemungkinan kelebihan mentega, komposisinya kebanyakan mentega. Menteganya terlalu banyak jadi melebar. Nah, kalau di kita tadi 250 gram aja menteganya. Itu
kalau pakai Palmia Royal itu sudah ada butter margarinnya, sudah ada campurannya, komposisinya. Insya Allah aman, tidak melebar-lebar kemana-mana. Pertanyaan keduanya apa ya tadi, ya lupa saya. Ibu Erlia, gimana Ya, Mbak. Ibu? Apakah sudah terjawab, Bu? Ya, Ini ya. cetakan itu Mbak, cetakannya. Cetakannya seperti ini, Bu. Memang satu buah, satu kali tekan dapatnya satu buah nastar. Jadi makanya tadi saya bilang kalau mau cepat kerjanya dikasih dulu selai, dibulatin seperti ini, baru nanti dicetak di loyangnya satu-satu. Itu bakalan sama, Bu, dia ukurannya. Apalagi kalau ditimbang. Iya. Jadi disiapkan dulu semua ya Mbak ya, berarti baru tinggal tekan-tekan ya Mbak ya. 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 Kalau menghindari dia beda-beda bentuknya, itu ditimbang. Saya sarankan ditimbang. Jadi untuk badannya 20 gram. Terus untuk yang hijau, untuk yang kepalanya ya, daunnya itu 5 gram. Kemudian selainya 5 gram. Iya. Jadi sama semuanya dia, ketebalannya akan sama. Ya. Tapi kalau enggak ada timbangan di rumah juga kira-kira seperti ini kan kita kira-kira ya, bisa aja. Iya. Oke Mbak, makasih. Sama-sama Mbak. Ibu. Terima kasih juga Ibu sudah bertanya. Ada lagi? Ini hasilnya ya. Nih. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Dia higienis ya karena rapat, kita seller. Higienis. Jadi kalau mau bawa oleh-oleh itu bagus lah ya. Jadi orang bilang bisa, oh oleh-oleh dari Singkawang ya, lucu gitu. Jadi rapat ini sudah. Kalau mau dimasukin ke kantongnya, usahakan dingin dulu supaya dia tidak beruap. Nah, uapnya itulah kandungan air yang menguap itu biasanya cepat jamuran. Jadi sampai suhu ruang dulu, baru dimasukin ke kantongnya. Ada lagi yang bertanya? Untuk bakingnya, pemanggangannya terserah, kembali lagi ke oven ibu masing-masing ya. Jadi tidak pakem harus 180 berapa menit gitu, enggak, tergantung ovennya. Bisa dilihat mungkin ya. Nah, udah boleh dimatiin ya Bang? Berapa menit? Sudah selesai rangkaian kita ya hari ini untuk nastar gemoynya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Saya kembalikan lagi ke itu. Terima kasih kepada Kak Vivin yang sudah memberikan materi ya, resep-resep tentang pembuatan nastar gemoy. Kami akan menginformasikan door prize kepada ibu-ibu yang aktif bertanya, yaitu
Ibu yang tertera di link pendaftaran. Terus kami akan bagi-bagi satu door prize untuk semua peserta ini diacak secara random. Jadi Bapak Ibu bisa melihat siapa yang akan mendapatkan satu door prize secara random. Silakan Bapak. Kalau misalnya yang tadi tiga udah dapat, nanti akan diacak ulang lagi. Soalnya kita ambil satu orang satu. Silakan Bapak. Jadi untuk semua orang ini bisa hubungi narasumber. Boleh dicatat operator nomor telepon narasumbernya. 089650 948694. Silakan nanti kalau setelah itu yang mendapatkan door prize itu menghubungi nomor narasumber. Karena nanti kami akan mengirim door prize berupa pulsa. Mungkin itu saja ya, Kak Siti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sudah membagikan ilmunya ke kita semua dengan cara membuat naskah yang lebih bagus, yang lebih ekonomis ya. Kami berterima kasih banyak. Oh ya, ini saya ulang kembali ya yang mendapatkan door prize yaitu Ibu Mariani, terus Mbak Rika Aprianti, Bu Erlia, nah, terus satunya tadi Ibu Liliana, hasil dari random acak. Nanti bisa menghubungi nomor narahubung yang kami share di kolom chat. Nanti kami akan membagikan door prize-nya yaitu berupa pulsa. Baik Bapak Ibu peserta kegiatan motivasi minat baca membuat nastar gemoy, sebelum kami akhiri acara ini, sebaiknya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Silahkan untuk mengaktifkan videonya. Silahkan untuk mengaktifkan videonya. Kita akan foto bersama dengan menunjukkan salam literasi seperti yang saya tunjukkan pada layar monitor Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan fitur video dan sudah mengikuti foto bersama. Baik, mungkin karena sekarang waktu telah menunjukkan pukul 11 lebih ya, maka acara akan kami tutup. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini, mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan baik itu dalam kata-kata ataupun dalam perbuatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, baik itu yang ada dari Singkawang maupun yang dari luar Singkawang tadi seperti Ibu Mariani dari Serang. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam literasi, salam sehat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam rangka meningkatkan minat baca bagi masyarakat Kota Singkawang, Perpustakaan Daerah Kota Singkawang menyediakan fasilitas untuk membaca e-book, baik itu secara online maupun offline. eSingkawang Hebat merupakan aplikasi e-book yang bisa didownload oleh pengguna Android melalui Play Store. Atau selain itu, pemustaka juga bisa membaca melalui komputer e-book yang kami sediakan. Adapun cara membaca buku di eSingkawang Hebat yaitu cukup dengan login melalui akun Facebook dan email yang sudah terdaftar. Kemudian, pilih judul buku yang ingin kita pinjam, lalu klik pinjam, kemudian download. Dan buku siap dibaca. Selain itu, berbagai jenis e-book fiksi dan non-fiksi juga kami sediakan dalam bentuk offline. Untuk kategori non-fiksi, salah satunya adalah ilmu agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan untuk kategori fiksi, salah satunya adalah novel populer yang berjudul 5 cm. Silahkan klik judul yang ingin dibaca pada tampilan desktop, lalu baca e-booknya. Yuk ke Perpustakaan Daerah Kota Singkawang, kami tunggu kedatangannya. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, kami menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pemustaka untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di dalam ruangan. Kemudian, petugas mengecek suhu serta menanyakan maksud dan tujuan pemustaka. Seluruh pelayanan perpustakaan menggunakan sistem otomasi, yaitu aplikasi Enlist Lite. Petugas mengarahkan pemustaka untuk mengisi buku tamu di komputer yang telah disediakan. Untuk menjadi anggota perpustakaan, pemustaka wajib menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk Kota Singkawang untuk masyarakat umum, atau fotokopi kartu mahasiswa Kota Singkawang, atau fotokopi kartu pelajar untuk SMP dan SMA Kota Singkawang, atau fotokopi kartu keluarga untuk TK dan SD Kota Singkawang, serta mengisi formulir yang telah disediakan petugas. Setelah itu, petugas mengambil foto dan mengentri data pemustaka. Lalu, petugas memproses data, mencetak kartu anggota, dan memberikan kartu anggota kepada pemustaka. Bagi pemustaka yang sudah memiliki kartu anggota perpustakaan, wajib membawa kartu anggotanya setiap kali berkunjung. Selain itu juga dapat digunakan untuk meminjam buku. Untuk mengetahui ketersediaan judul buku yang ingin dipinjam, pemustaka bisa menggunakan layanan OPAK, Online Public Access Catalog atau katalog online yang kami sediakan. Jika pemustaka sudah menemukan judul buku yang dicarinya, maka petugas akan membantu pemustaka untuk mengetahui di mana letak keberadaan fisik buku tersebut. Setelah menemukan buku yang dicarinya, pemustaka kemudian menyerahkan kartu anggota beserta buku yang akan dipinjam. Lalu petugas memprosesnya. Setelah data peminjam terentri, petugas menyerahkan kartu anggota beserta buku yang dipinjam kepada pemustaka.